Angin musim gugur menyapu dataran Wunan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kuning yang jatuh berputar, seperti serpihan kenangan. Di kejauhan, istana Wunan berdiri megah, bangunannya tinggi dan kokoh, seolah menantang badai apapun yang mendekat. Namun di balik kemegahan itu, bayang-bayang kelam merayap perlahan, seperti ular berbisa mencari mangsa. Pada suatu pagi yang tampaknya biasa, seorang pemuda dengan rambut panjang tergerai berdiri sendirian di taman belakang istana. Ia mengenakan jubah abu-abu kusam dan tatapannya kosong, seperti orang tak berakal. Ia tampak sibuk memunguti bunga yang berguguran, lalu menancapkannya satu persatu ke tanah, seperti anak kecil yang bermain. Itulah Yan Zhen, putra ketiga Raja Wunan, seseorang yang dianggap tak lebih dari orang gila. Sudah 18 tahun lamanya ia hidup seperti itu, berjalan sambil tertawa sendiri, memakan bunga, menggigiti kayu, atau mengobrol dengan bayangannya sendiri. Para pelayan menghindar darinya, para bangsawan mencibir, dan para pejabat menganggapnya aib keluarga, kerajaan. Bahkan kedua kakaknya Yan Zhen yang ambisius dan Yan Zheming yang licik menganggapnya tidak layak disebut saudara. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik semua tingkah bodohnya, Yan Zhenseng memiliki pandangan yang lebih tajam dari pedang manapun di daratan timur. Sebab kebodohannya adalah kedok. Kedok yang ia pakai sejak usianya baru 3 tahun ketika ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri upaya pembunuhan terhadap keluarganya. Ia masih ingat jelas malam itu. Suara pedang saling beradu, jeritan, pelayan, langkah kaki yang berlari kacau, dan ayahnya Raja Wunan yang mencoba melindungi keluarganya dengan tubuh berdarah. Para pembunuh malam itu tak lain adalah orang-orang dari istana pusat yang menganggap keluarga Yan terlalu kuat dan berbahaya bagi kekaisaran. Saat itu, seorang kasim istana yang berkhianat, Mu Tiankang, nyaris menebas leher kecilnya. Sebelum pedang itu tiba, seorang pria berjubah hitam misterius menyelamatkannya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Kalau kau ingin keluargamu hidup, sembunyikan cahayamu, matikan kecerdasanmu, jadilah tidak berarti. Dan begitulah ia melakukannya selama 18 tahun. Namun, ia tidak hanya bersembunyi dalam diam. Dalam bayang-bayang, ia justru tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Siapun, ia adalah pemimpin rahasia luang, organisasi mata-mata terbesar dan paling ditakuti di seluruh kekaisaran. Tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya. Mereka hanya menyebutnya Tuan Bayangan, sosok yang mengendalikan informasi, jaringan intel, pembunuh bayaran, dan rahasia negara yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang mengatur semua itu. Ia yang memerintahkan anggota luang memasuki istana pusat. Ia yang mengamati gerak-gerik kaisar. Ia yang menyimpan dendam terhadap Mu Tiankang. Ia pula yang tahu bahwa kekaisaran ingin melenyapkan keluarga Yan selamanya. Dan pagi itu, saat ia memungut bunga yang jatuh, pikirannya bekerja lebih cepat daripada angin yang menyapu istana. Hari ini, waktunya mulai. Bisikannya sangat pelan, seakan hanya angin yang mendengarnya. Menjelang siang, dua penjaga datang memanggilnya. Pangeran ketiga, Pangeran ketiga, seru seorang penjaga sambil menggabas-gabaskan tangannya seperti memanggil ayam. Yan Zhenseng pura-pura kaget lalu melompat ke arah mereka sambil terkekeh. Bunga merah, bunga merah, ambilkan bunga merah. Para penjaga menghela napas. Mereka sudah terbiasa. Ayo pangeran, Anda dipanggil masuk ke aula depan oleh Raja Wugong. Yan Zhenseng menggigit lengan bajunya sendiri dan menatap mereka seolah tak mengerti.
Mereka menarik napas panjang, memapahnya, dan membawanya masuk. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik mata kosong itu, Yan Zhenxing sedang menghitung langkah mereka satu persatu. Mengamati posisi penjaga di setiap sudut, dan mencatat bahwa jumlah penjaga istana hari ini lebih dari biasanya. Sesuatu sedang terjadi di aula depan. Raja Yanugong duduk dengan wajah serius. Di sampingnya berdiri dua putranya yang lain, Yan Jiren, dengan sikap dingin dan penuh wibawa, serta Yan Jeming yang lain. Tersenyum palsu seperti ular menunggu mencuri kesempatan Mutian Kangsang. Kanskan selir pengkhianat, berdiri tak jauh dari mereka dengan ekspresi tenang, namun penuh kesombongan. Yan Zhenxing masuk sambil berlari dan berteriak. Kayu terbang para bangsawan tertawa, haha lihat iteran ketiga, benar-benar gila, memalukan sekali. Kalau bukan karena statusnya, dia pasti sudah dibuang. Namun, Raja Wugong tidak tertawa. Ia hanya menatap putra bungsunya itu dengan mata yang entah penuh kesedihan atau rasa bersalah. Zhenxing panggil sang raja lembut. Pangeran ketiga itu mendekat sambil merangkak seperti kucing, lalu memegang ujung jubah ayahnya sambil tertawa bodoh papa, jubah papa bau daun. Raja Wugong menahan napas, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang bisa dimengerti siapapun, senyuman seorang ayah yang terluka. Tetapi Yan Zhenxing merasakan sesuatu. Sang raja tampak lebih pucat dari biasanya. Wajahnya tegang dan nadi di lehernya berdenyut cepat. Ia sedang takut. Baiklah, Raja Wugong menarik napas lalu berdiri. Kita mulai rapat. Yan Zhenxing berpura-pura sibuk memainkan rambutnya sendiri. Mutian Kang maju beberapa langkah dan membentangkan gulungan laporan yang mulia, katanya. Dengan suara tenang, kami menerima kabar dari Istana Pusat. Kaisar Huayan sedang menyusun perintah baru untuk meninjau keluarga kerajaan Unan. Ruangan langsung terasa dingin. Perintah peninjauan? Yan Jeming bertanya dengan nada khawatir. Bukankah itu biasanya digunakan untuk menghukum keluarga bangsawan yang dianggap mengancam kekuasaan? Mutian Kang tersenyum samar. Tentu saja tidak demikian. Kaisar hanya ingin memastikan bahwa semua wilayah tunduk pada kekuasaan pusat. Itu kedok, gumam Raja Wugong. Suaranya dalam. Istana Pusat ingin memotong pengaruh keluarga kita. Mutian Kang berpura-pura terkira. Yang mulia terlalu curiga. Tawa lirih itu menusuk telinga Yan Zhenxing karena ia tahu betul Mutian Kang adalah dalang di balik tragedi keluarganya 18 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia tidak curiga? Raja Wugong menutup ropet-ropet dan menyuruh semua orang keluar. Tetapi saat semua orang pergi, Raja Wugong memanggil Zhenxing kembali dengan suara rendah. Zhenxing, Yan Zhenxing datang sambil berguling di lantai lalu menabrak kaki ayahnya. Ada ulat, Raja Wugong berlutut memegang wajah putra bungsunya itu dengan kedua tangan. Namun, suaranya berubah sangat serius. Ayah tahu kau bukan orang bodoh. Dek, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Yan Zhenxing hampir kehilangan kendali, tapi ia tetap mempertahankan wajah kosongnya. Bunga, papa makan bunga? Raja Wugo menghela napas. Zhenxing, ayah tahu kau melihat angin musim gugur menyapu dataran Wunan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kuning yang jatuh berputar, seperti serpihan kenangan. Di kejauhan, Istana Wunan berdiri megah, bangunannya tinggi dan kokoh, seolah menantang badai apapun yang mendekat. Namun di balik kemegahan itu, bayang-bayang kelam merayap perlahan, seperti ular berbisa mencari mangsa. Pada suatu pagi yang tampaknya biasa,
Seorang pemuda dengan rambut panjang tergerai berdiri sendirian di taman belakang istana. Ia mengenakan jubah abu-abu kusam dan tatapannya kosong, seperti orang tak berakal. Ia tampak sibuk memunguti bunga yang berguguran, lalu menancapkannya satu persatu ke tanah, seperti anak kecil yang bermain. Itulah Yan Zhen, putra ketiga Raja Wunan, seseorang yang dianggap tak lebih dari orang gila. Sudah 18 tahun lamanya ia hidup seperti itu, berjalan sambil tertawa sendiri, memakan bunga, menggigiti kayu, atau mengobrol dengan bayangannya sendiri. Para pelayan menghindar darinya, para bangsawan mencibir, dan para pejabat menganggapnya aib keluarga, kerajaan, bahkan kedua kakaknya Yan Zhen yang ambisius dan Yan Zeming yang licik menganggapnya tidak layak disebut saudara. Namun, tak seorang pun tahu bahwa di balik semua tingkah bodohnya, Yan Zhen memiliki pandangan yang lebih tajam dari pedang manapun di daratan timur. Sebab kebodohannya adalah kedok. Kedok yang ia pakai sejak usianya baru 3 tahun ketika ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri upaya pembunuhan terhadap keluarganya. Ia masih ingat jelas malam itu. Suara pedang saling beradu, jeritan, pelayan, langkah kaki yang berlari kacau, dan ayahnya Raja Wunan yang mencoba melindungi keluarganya dengan tubuh berdarah. Para pembunuh malam itu tak lain adalah orang-orang dari istana pusat yang menganggap keluarga Yan terlalu kuat dan berbahaya bagi kekaisaran. Saat itu, seorang kasim istana yang berkhianat, Mu Tiankang, nyaris menebas leher kecilnya. Sebelum pedang itu tiba, seorang pria berjubah hitam misterius menyelamatkannya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Kalau kau ingin keluargamu hidup, sembunyikan cahayamu, matikan kecerdasanmu, jadilah tidak berarti. Dan begitulah ia melakukannya selama 18 tahun. Namun, ia tidak hanya bersembunyi dalam diam. Dalam bayang-bayang, ia justru tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Siapun, ia adalah pemimpin rahasia luang, organisasi mata-mata terbesar dan paling ditakuti di seluruh kekaisaran. Tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya. Mereka hanya menyebutnya Tuan Bayangan, sosok yang mengendalikan informasi, jaringan intel, pembunuh bayaran, dan rahasia negara yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang mengatur semua itu. Ia yang memerintahkan anggota luang memasuki istana pusat. Ia yang mengamati gerak-gerik kaisar. Ia yang menyimpan dendam terhadap Mu Tiankang. Ia pula yang tahu bahwa kekaisaran ingin melenyapkan keluarga Yan selamanya. Dan pagi itu, saat ia memungut bunga yang jatuh, pikirannya bekerja lebih cepat daripada angin yang menyapu istana. Hari ini, waktunya mulai. Bisikannya sangat pelan, seakan hanya angin yang mendengarnya. Menjelang siang, dua penjaga datang memanggilnya. Pangeran ketiga, seru seorang penjaga sambil menggabas-gabaskan tangannya seperti memanggil ayam. Yan Zhen pura-pura kaget lalu melompat ke arah mereka sambil terkekeh. Bunga merah, ambilkan bunga merah. Para penjaga menghela napas. Mereka sudah terbiasa. Ayo pangeran, Anda dipanggil masuk ke aula depan oleh Raja Wugong. Yan Zhen menggigit lengan bajunya sendiri dan menatap mereka seolah tak mengerti. Mereka menarik napas panjang, memapahnya, dan membawanya masuk. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik mata kosong itu, Yan Zhen sedang menghitung langkah mereka satu persatu. Mengamati posisi penjaga di setiap sudut, dan mencatat bahwa jumlah penjaga istana hari ini lebih dari biasanya. Sesuatu sedang terjadi di aula depan. Raja Yanugong duduk dengan wajah serius. Di sampingnya berdiri dua putranya yang lain, Yan Zhen, dengan sikap dingin dan penuh wibawa, serta Yan Zeming yang lain. Tersenyum palsu seperti ular menunggu mencuri kesempatan Mu Tiankang.
Kanskan selir pengkhianat, berdiri tak jauh dari mereka dengan ekspresi tenang, namun penuh kesombongan. Yan Junsening masuk sambil berlari dan berteriak. Kayu terbang, para bangsawan tertawa. Haha, lihat iteran ketiga, benar-benar gila, memalukan sekali. Kalau bukan karena statusnya, dia pasti sudah dibuang. Namun, Raja Wugong tidak tertawa. Ia hanya menatap putra bungsunya itu dengan mata yang entah penuh kesedihan atau rasa bersalah. Chensing panggil sang raja lembut. Pangeran ketiga itu mendekat sambil merangkak seperti kucing, lalu memegang ujung jubah ayahnya sambil tertawa bodoh. Papa, jubah papa bau daun. Raja Wugong menahan napas, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang bisa dimengerti siapapun, senyuman seorang ayah yang terluka. Tetapi Yan Zhenxing merasakan sesuatu. Sang raja tampak lebih pucat dari biasanya. Wajahnya tegang dan nadi di lehernya berdenyut cepat. Ia sedang takut. Baiklah, Raja Wugong menarik napas lalu berdiri. Kita mulai rapat. Yan Zhenxing berpura-pura sibuk memainkan rambutnya sendiri. Mutian Kang maju beberapa langkah dan membentangkan gulungan laporan yang mulia, katanya. Dengan suara tenang, kami menerima kabar dari Istana Pusat. Kaisar Huayan sedang menyusun perintah baru untuk meninjau keluarga kerajaan Unan. Ruangan langsung terasa dingin. Perintah peninjauan? Yan Jeming bertanya dengan nada khawatir. Bukankah itu biasanya digunakan untuk menghukum keluarga bangsawan yang dianggap mengancam kekuasaan? Mutian Kang tersenyum samar. Tentu saja tidak demikian. Kaisar hanya ingin memastikan bahwa semua wilayah tunduk pada kekuasaan pusat. Itu kedok, gumam Raja Wugong. Suaranya dalam. Istana Pusat ingin memotong pengaruh keluarga kita. Mutian Kang berpura-pura terkir. Yang mulia terlalu curiga. Tawa lirih itu menusuk telinga Yan Zhenxing karena ia tahu betul Mutian Kang adalah dalang di balik tragedi keluarganya 18 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia tidak curiga? Raja Wugong menutup ropet-ropet dan menyuruh semua orang keluar. Tetapi saat semua orang pergi, Raja Wugong memanggil Zhenxing kembali dengan suara rendah. Zhenxing, Yan Zhenxing datang sambil berguling di lantai lalu menabrak kaki ayahnya. Ada ulat, Raja Wugong berlutut memegang wajah putra bungsunya itu dengan kedua tangan. Namun, suaranya berubah sangat serius. Ayah tahu kau bukan orang bodoh. Dek, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Yan Zhenxing hampir kehilangan kendali, tapi ia tetap mempertahankan wajah kosongnya. Bunga, papa makan bunga? Raja Wugong menghela napas. Zhenxing, ayah tahu kau melihat angin musim gugur menyapu dataran Wunan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kuning yang jatuh berputar, seperti serpihan kenangan. Di kejauhan, Istana Wunan berdiri megah, bangunannya tinggi dan kokoh, seolah menantang badai apapun yang mendekat. Namun di balik kemegahan itu, bayang-bayang kelam merayap perlahan, seperti ular berbisa mencari mangsa. Pada suatu pagi yang tampaknya biasa, seorang pemuda dengan rambut panjang tergerai berdiri sendirian di taman belakang istana. Ia mengenakan jubah abu-abu kusam dan tatapannya kosong, seperti orang tak berakal. Ia tampak sibuk memunguti bunga yang berguguran, lalu menancapkannya satu persatu ke tanah, seperti anak kecil yang bermain. Itulah Yan Zhenxing, putra ketiga Raja Wunan, seseorang yang dianggap tak lebih dari orang gila. Sudah 18 tahun lamanya ia hidup seperti itu, berjalan sambil tertawa sendiri, memakan bunga, menggigiti kayu, atau mengobrol dengan bayangannya sendiri. Para pelayan menghindar darinya, para bangsawan mencibir, dan para pejabat menganggapnya aib keluarga, kerajaan. Bahkan kedua kakaknya Yan Zheren,
yang ambisius, dan Yan Jeming yang licik menganggapnya tidak layak disebut saudara. Namun, tak seorang pun tahu bahwa di balik semua tingkah bodohnya, Yan Jiansheng memiliki pandangan yang lebih tajam dari pedang manapun di daratan timur. Sebab kebodohannya adalah kedok. Kedok yang ia pakai sejak usianya baru 3 tahun ketika ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri upaya pembunuhan terhadap keluarganya. Ia masih ingat jelas malam itu. Suara pedang saling beradu, jeritan, pelayan, langkah kaki yang berlari kacau, dan ayahnya Raja Wunaniang mencoba melindungi keluarganya dengan tubuh berdarah. Para pembunuh malam itu tak lain adalah orang-orang dari istana pusat yang menganggap keluarga Yan terlalu kuat dan berbahaya bagi kekaisaran. Saat itu, seorang kasim istana yang berkhianat, Mu Tiankang, nyaris menebas leher kecilnya. Sebelum pedang itu tiba, seorang pria berjubah hitam misterius menyelamatkannya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Kalau kau ingin keluargamu hidup, sembunyikan cahayamu, matikan kecerdasanmu, jadilah tidak berarti. Dan begitulah ia melakukannya selama 18 tahun. Namun, ia tidak hanya bersembunyi dalam diam. Dalam bayang-bayang, ia justru tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Siapun, ia adalah pemimpin rahasia luang, organisasi mata-mata terbesar dan paling ditakuti di seluruh kekaisaran. Tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya. Mereka hanya menyebutnya Tuan Bayangan, sosok yang mengendalikan informasi, jaringan intel, pembunuh bayaran, dan rahasia negara yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang mengatur semua itu. Ia yang memerintahkan anggota luang memasuki istana pusat. Ia yang mengamati gerak-gerik kaisar. Ia yang menyimpan dendam terhadap Mu Tiankang. Ia pula yang tahu bahwa kekaisaran ingin melenyapkan keluarga Yan selamanya. Dan pagi itu, saat ia memungut bunga yang jatuh, pikirannya bekerja lebih cepat daripada angin yang menyapu istana. Hari ini, waktunya mulai. Bisikannya sangat pelan, seakan hanya angin yang mendengarnya. Menjelang siang, 2 penjaga datang memanggilnya. Pangeran ketiga, seru seorang penjaga sambil menggabas-gabaskan tangannya seperti memanggil ayam. Yan Jiansheng pura-pura kaget lalu melompat ke arah mereka sambil terkekeh. Bunga merah, ambilkan bunga merah. Para penjaga menghela napas. Mereka sudah terbiasa. Ayo pangeran, Anda dipanggil masuk ke aula depan oleh Raja Wugong. Yan Jiansheng menggigit lengan bajunya sendiri dan menatap mereka seolah tak mengerti. Mereka menarik napas panjang, memapahnya, dan membawanya masuk. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik mata kosong itu, Yan Jiansheng sedang menghitung langkah mereka satu persatu. Mengamati posisi penjaga di setiap sudut, dan mencatat bahwa jumlah penjaga istana hari ini lebih dari biasanya. Sesuatu sedang terjadi di aula depan. Raja Yanugong duduk dengan wajah serius. Di sampingnya berdiri 2 putranya yang lain, Yan Jiren, dengan sikap dingin dan penuh wibawa, serta Yan Jeming yang lain. Tersenyum palsu seperti ular menunggu mencuri kesempatan Mu Tiankang sang. Kanskan selir pengkhianat, berdiri tak jauh dari mereka dengan ekspresi tenang, namun penuh kesombongan. Yan Jiansheng masuk sambil berlari dan berteriak. Kayu terbang para bangsawan tertawa. Haha, lihat iteran ketiga, benar-benar gila, memalukan sekali. Kalau bukan karena statusnya, dia pasti sudah dibuang. Namun, Raja Wugong tidak tertawa. Ia hanya menatap putra bungsunya itu dengan mata yang entah penuh kesedihan atau rasa bersalah. Jiansheng panggil sang raja lembut. Pangeran ketiga itu mendekat sambil merangkak seperti kucing, lalu memegang ujung jubah ayahnya sambil tertawa bodoh. Papa,
jubah papa bau daun. Raja Wugong menahan napas, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang bisa dimengerti siapapun, senyuman seorang ayah yang terluka. Tetapi Yan Zhenxing merasakan sesuatu. Sang raja tampak lebih pucat dari biasanya. Wajahnya tegang dan nadi di lehernya berdenyut cepat. Ia sedang takut. Baiklah, Raja Wugong menarik napas lalu berdiri. Kita mulai rapat. Yan Zhenxing berpura-pura sibuk memainkan rambutnya sendiri. Mutian Kang maju beberapa langkah dan membentangkan gulungan laporan yang mulia, katanya. Dengan suara tenang, kami menerima kabar dari Istana Pusat. Kaisar Huayan sedang menyusun perintah baru untuk meninjau keluarga kerajaan Unan. Ruangan langsung terasa dingin. Perintah peninjauan? Yan Zhenxing bertanya dengan nada khawatir. Bukankah itu biasanya digunakan untuk menghukum keluarga bangsawan yang dianggap mengancam kekuasaan? Mutian Kang tersenyum samar. Tentu saja tidak demikian. Kaisar hanya ingin memastikan bahwa semua wilayah tunduk pada kekuasaan pusat. Itu kedok, gumam Raja Wugong. Suaranya dalam. Istana Pusat ingin memotong pengaruh keluarga kita. Mutian Kang berpura-pura terkir. Yang mulia terlalu curiga. Tawa lirih itu menusuk telinga Yan Zhenxing karena ia tahu betul Mutian Kang adalah dalang di balik tragedi keluarganya 18 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia tidak curiga? Raja Wugong menutup ropet-ropet dan menyuruh semua orang keluar. Tetapi saat semua orang pergi, Raja Wugong memanggil Zhenxing kembali dengan suara rendah. Zhenxing, Yan Zhenxing datang sambil berguling di lantai lalu menabrak kaki ayahnya. Ada ulat. Raja Wugong berlutut memegang wajah putra bungsunya itu dengan kedua tangan. Namun, suaranya berubah sangat serius. Ayah tahu kau bukan orang bodoh. Dek, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Yan Zhenxing hampir kehilangan kendali. Tapi ia tetap mempertahankan wajah kosongnya. Bunga, papa makan bunga? Raja Wugo menghela napas. Zhenxing, ayah tahu kau melihat angin musim gugur menyapu dataran Wunan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kuning yang jatuh berputar, seperti serpihan kenangan. Di kejauhan, Istana Wunan berdiri megah, bangunannya tinggi dan kokoh, seolah menantang badai apapun yang mendekat. Namun di balik kemegahan itu, bayang-bayang kelam merayap perlahan, seperti ular berbisa mencari mangsa. Pada suatu pagi yang tampaknya biasa, seorang pemuda dengan rambut panjang tergerai berdiri sendirian di taman belakang istana. Ia mengenakan jubah abu-abu kusam dan tatapannya kosong, seperti orang tak berakal. Ia tampak sibuk memunguti bunga yang berguguran, lalu menancapkannya satu persatu ke tanah, seperti anak kecil yang bermain. Itulah Yan Zhenxing, putra ketiga Raja Wunan, seseorang yang dianggap tak lebih dari orang gila. Sudah 18 tahun lamanya ia hidup seperti itu, berjalan sambil tertawa sendiri, memakan bunga, menggigiti kayu, atau mengobrol dengan bayangannya sendiri. Para pelayan menghindar darinya, para bangsawan mencibir, dan para pejabat menganggapnya aib keluarga, kerajaan. Bahkan kedua kakaknya Yan Zheren yang ambisius dan Yan Zhenming yang licik menganggapnya tidak layak disebut saudara. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik semua tingkah bodohnya, Yan Zhenxing memiliki pandangan yang lebih tajam dari pedang manapun di daratan timur. Sebab kebodohannya adalah kedok. Kedok yang ia pakai sejak usianya baru 3 tahun ketika ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri upaya pembunuhan terhadap keluarganya. Ia masih ingat jelas malam itu. Suara pedang saling beradu, jeritan, pelayan, langkah kaki yang berlari kacau, dan ayahnya Raja Wunan yang mencoba melindungi keluarganya dengan tubuh
berdarah. Para pembunuh malam itu tak lain adalah orang-orang dari istana pusat yang menganggap keluarga Yan terlalu kuat dan berbahaya bagi kekaisaran. Saat itu, seorang kasim istana yang berkhianat, Mu Tiankang, nyaris menebas leher kecilnya. Sebelum pedang itu tiba, seorang pria berjubah hitam misterius menyelamatkannya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Kalau kau ingin keluargamu hidup, sembunyikan cahayamu, matikan kecerdasanmu, jadilah tidak berarti. Dan begitulah ia melakukannya selama 18 tahun. Namun, ia tidak hanya bersembunyi dalam diam. Dalam bayang-bayang, ia justru tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Siapun, ia adalah pemimpin rahasia luang, organisasi mata-mata terbesar dan paling ditakuti di seluruh kekaisaran. Tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya. Mereka hanya menyebutnya Tuan Bayangan, sosok yang mengendalikan informasi, jaringan intel, pembunuh bayaran, dan rahasia negara yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang mengatur semua itu. Ia yang memerintahkan anggota luang memasuki istana pusat. Ia yang mengamati gerak-gerik kaisar. Ia yang menyimpan dendam terhadap Mu Tiankang. Ia pula yang tahu bahwa kekaisaran ingin melenyapkan keluarga Yan selamanya. Dan pagi itu, saat ia memungut bunga yang jatuh, pikirannya bekerja lebih cepat daripada angin yang menyapu istana. Hari ini, waktunya mulai. Bisikannya sangat pelan, seakan hanya angin yang mendengarnya. Menjelang siang, dua penjaga datang memanggilnya. Pangeran ketiga, seru seorang penjaga sambil menggabas-gabaskan tangannya seperti memanggil ayam. Yan Zhenxing pura-pura kaget lalu melompat ke arah mereka sambil terkekeh. Bunga merah, ambilkan bunga merah. Para penjaga menghela napas. Mereka sudah terbiasa. Ayo pangeran, Anda dipanggil masuk ke aula depan oleh Raja Wugong. Yan Zhenxing menggigit lengan bajunya sendiri dan menatap mereka seolah tak mengerti. Mereka menarik napas panjang, memapahnya, dan membawanya masuk. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik mata kosong itu, Yan Zhenxing sedang menghitung langkah mereka satu persatu. Mengamati posisi penjaga di setiap sudut, dan mencatat bahwa jumlah penjaga istana hari ini lebih dari biasanya. Sesuatu sedang terjadi di aula depan. Raja Yanugong duduk dengan wajah serius. Di sampingnya berdiri dua putranya yang lain, Yan Zheren, dengan sikap dingin dan penuh wibawa, serta Yan Zheming yang lain. Tersenyum palsu seperti ular menunggu mencuri kesempatan Mu Tiankang sang. Kan selir pengkhianat, berdiri tak jauh dari mereka dengan ekspresi tenang, namun penuh kesombongan. Yan Zhenxing masuk sambil berlari dan berteriak. Kayu terbang para bangsawan tertawa. Haha, lihat itaran ketiga, benar-benar gila, memalukan sekali. Kalau bukan karena statusnya, dia pasti sudah dibuang. Namun, Raja Wugong tidak tertawa. Ia hanya menatap putra bungsunya itu dengan mata yang entah penuh kesedihan atau rasa bersalah. Zhenxing panggil sang raja lembut. Pangeran ketiga itu mendekat sambil merangkak seperti kucing, lalu memegang ujung jubah ayahnya sambil tertawa bodoh. Papa, jubah papa bau daun. Raja Wugong menahan napas, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang bisa dimengerti siapapun, senyuman seorang ayah yang terluka. Tetapi Yan Zhenxing merasakan sesuatu. Sang raja tampak lebih pucat dari biasanya. Wajahnya tegang dan nadi di lehernya berdenyut cepat. Ia sedang takut. Baiklah. Raja Wugong menarik napas lalu berdiri. Kita
mulai rapat. Yan Jianxing berpura-pura sibuk memainkan rambutnya sendiri. Mu Tiankang maju beberapa langkah dan membentangkan gulungan laporan yang mulia, katanya. Dengan suara tenang, kami menerima kabar dari Istana Pusat. Kaisar Huayan sedang menyusun perintah baru untuk meninjau keluarga kerajaan Unan. Ruangan langsung terasa dingin. Perintah peninjauan? Yan Jeming bertanya dengan nada khawatir. Bukankah itu biasanya digunakan untuk menghukum keluarga bangsawan yang dianggap mengancam kekuasaan? Mu Tiankang tersenyum samar. Tentu saja tidak demikian. Kaisar hanya ingin memastikan bahwa semua wilayah tunduk pada kekuasaan pusat. Itu kedok, gumam Raja Wugong. Suaranya dalam. Istana Pusat ingin memotong pengaruh keluarga kita. Mu Tiankang berpura-pura terkir. Yang mulia terlalu curiga. Tawa lirih itu menusuk telinga Yan Jianxing karena ia tahu betul Mu Tiankang adalah dalang di balik tragedi keluarganya 18 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia tidak curiga? Raja Wugong menutup ropet-ropet dan menyuruh semua orang keluar. Tetapi saat semua orang pergi, Raja Wugong memanggil Jianxing kembali dengan suara rendah. Jianxing, Yan Jianxing datang sambil berguling di lantai lalu menabrak kaki ayahnya. Ada ulat. Raja Wugong berlutut memegang wajah putra bungsunya itu dengan kedua tangan. Namun, suaranya berubah sangat serius. Ayah tahu kau bukan orang bodoh. Dek, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Yan Jianxing hampir kehilangan kendali. Tapi ia tetap mempertahankan wajah kosongnya. Bunga, papa makan bunga? Raja Wugo menghela napas. Jianxing, ayah tahu kau melihat angin musim gugur menyapu dataran Wunan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kuning yang jatuh berputar, seperti serpihan kenangan. Di kejauhan, Istana Wunan berdiri megah, bangunannya tinggi dan kokoh, seolah menantang badai apapun yang mendekat. Namun di balik kemegahan itu, bayang-bayang kelam merayap perlahan, seperti ular berbisa mencari mangsa. Pada suatu pagi yang tampaknya biasa, seorang pemuda dengan rambut panjang tergerai berdiri sendirian di taman belakang istana. Ia mengenakan jubah abu-abu kusam dan tatapannya kosong, seperti orang tak berakal. Ia tampak sibuk memunguti bunga yang berguguran, lalu menancapkannya satu persatu ke tanah, seperti anak kecil yang bermain. Itulah Yan Jianxing, putra ketiga Raja Wunan, seseorang yang dianggap tak lebih dari orang gila. Sudah 18 tahun lamanya ia hidup seperti itu. Berjalan sambil tertawa sendiri, memakan bunga, menggigiti kayu, atau mengobrol dengan bayangannya sendiri. Para pelayan menghindar darinya, para bangsawan mencibir, dan para pejabat menganggapnya aib keluarga, kerajaan. Bahkan kedua kakaknya Yan Zheren yang ambisius dan Yan Jeming yang licik menganggapnya tidak layak disebut saudara. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik semua tingkah bodohnya, Yan Jianxing memiliki pandangan yang lebih tajam dari pedang manapun di daratan timur. Sebab kebodohannya adalah kedok. Kedok yang ia pakai sejak usianya baru 3 tahun ketika ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri upaya pembunuhan terhadap keluarganya. Ia masih ingat jelas malam itu. Suara pedang saling beradu, jeritan, pelayan, langkah kaki yang berlari kacau, dan ayahnya Raja Wunan yang mencoba melindungi keluarganya dengan tubuh berdarah. Para pembunuh malam itu tak lain adalah orang-orang dari Istana Pusat yang menganggap keluarga Yan terlalu kuat dan berbahaya bagi kekaisaran. Saat itu, seorang kasim istana yang berkhianat
Mutian Kang nyaris menebas leher kecilnya. Sebelum pedang itu tiba, seorang pria berjubah hitam misterius menyelamatkannya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Kalau kau ingin keluargamu hidup, sembunyikan cahayamu, matikan kecerdasanmu, jadilah tidak berarti. Dan begitulah ia melakukannya selama 18 tahun. Namun, ia tidak hanya bersembunyi dalam diam. Dalam bayang-bayang, ia justru tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Siapun, ia adalah pemimpin rahasia luang, organisasi mata-mata terbesar dan paling ditakuti di seluruh kekaisaran. Tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya. Mereka hanya menyebutnya Tuan Bayangan, sosok yang mengendalikan informasi, jaringan intel, pembunuh bayaran, dan rahasia negara yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang mengatur semua itu. Ia yang memerintahkan anggota luang memasuki istana pusat. Ia yang mengamati gerak-gerik kaisar. Ia yang menyimpan dendam terhadap Mutian Kang. Ia pula yang tahu bahwa kekaisaran ingin melenyapkan keluarga Yan selamanya. Dan pagi itu, saat ia memungut bunga yang jatuh, pikirannya bekerja lebih cepat daripada angin yang menyapu istana. Hari ini, waktunya mulai. Bisikannya sangat pelan, seakan hanya angin yang mendengarnya. Menjelang siang, dua penjaga datang memanggilnya. Pangeran ketiga, seru seorang penjaga sambil menggabas-gabaskan tangannya seperti memanggil ayam. Yan Zhenxing pura-pura kaget lalu melompat ke arah mereka sambil terkekeh. Bunga merah, ambilkan bunga merah. Para penjaga menghela napas. Mereka sudah terbiasa. Ayo pangeran, Anda dipanggil masuk ke aula depan oleh Raja Wugong. Yan Zhenxing menggigit lengan bajunya sendiri dan menatap mereka seolah tak mengerti. Mereka menarik napas panjang, memapahnya, dan membawanya masuk. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik mata kosong itu, Yan Zhenxing sedang menghitung langkah mereka satu persatu. Mengamati posisi penjaga di setiap sudut, dan mencatat bahwa jumlah penjaga istana hari ini lebih dari biasanya. Sesuatu sedang terjadi di aula depan. Raja Yanugong duduk dengan wajah serius. Di sampingnya berdiri dua putranya yang lain, Yan Jiren, dengan sikap dingin dan penuh wibawa, serta Yan Jeming yang lain. Tersenyum palsu seperti ular menunggu mencuri kesempatan Mutian Kang Sang. Kanskan selir pengkhianat, berdiri tak jauh dari mereka dengan ekspresi tenang, namun penuh kesombongan. Yan Zhenxing masuk sambil berlari dan berteriak. Kayu terbang para bangsawan tertawa. Haha, lihat itaran ketiga, benar-benar gila, memalukan sekali. Kalau bukan karena statusnya, dia pasti sudah dibuang. Namun, Raja Wugong tidak tertawa. Ia hanya menatap putra bungsunya itu dengan mata yang entah penuh kesedihan atau rasa bersalah. Zhenxing panggil sang raja lembut. Pangeran ketiga itu mendekat sambil merangkak seperti kucing, lalu memegang ujung jubah ayahnya sambil tertawa bodoh. Papa, jubah papa bau daun. Raja Wugong menahan napas, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang bisa dimengerti siapapun, senyuman seorang ayah yang terluka. Tetapi Yan Zhenxing merasakan sesuatu. Sang raja tampak lebih pucat dari biasanya. Wajahnya tegang dan nadi di lehernya berdenyut cepat. Ia sedang takut. Baiklah. Raja Wugong menarik napas lalu berdiri. Kita mulai rapat. Yan Zhenxing berpura-pura sibuk memainkan rambutnya sendiri. Mutian Kang maju beberapa langkah dan membentangkan gulungan laporan. Yang mulia, katanya, dengan suara tenang, kami menerima kabar dari istana pusat. Kaisar Huayan sedang menyusun perintah baru untuk meninjau keluarga kerajaan Unan. Ruangan langsung terasa dingin. Perintah peninjauan?
Yan Jeming bertanya dengan nada khawatir. Bukankah itu biasanya digunakan untuk menghukum keluarga bangsawan yang dianggap mengancam kekuasaan? Mu Tiankang tersenyum samar. Tentu saja tidak demikian. Kaisar hanya ingin memastikan bahwa semua wilayah tunduk pada kekuasaan pusat. Itu kedok, gumam Raja Wugong. Suaranya dalam. Istana pusat ingin memotong pengaruh keluarga kita. Mu Tiankang berpura-pura terkir. Yang mulia terlalu curiga. Tawa lirih itu menusuk telinga Yan Zhenxing karena ia tahu betul Mu Tiankang adalah dalang di balik tragedi keluarganya 18 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia tidak curiga? Raja Wugong menutup ropet-ropet dan menyuruh semua orang keluar. Tetapi saat semua orang pergi, Raja Wugong memanggil Zhenxing kembali dengan suara rendah. Zhenxing, Yan Zhenxing datang sambil berguling di lantai lalu menabrak kaki ayahnya. Ada ulat. Raja Wugong berlutut memegang wajah putra bungsunya itu dengan kedua tangan. Namun, suaranya berubah sangat serius. Ayah tahu kau bukan orang bodoh. Dek, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Yan Zhenxing hampir kehilangan kendali, tapi ia tetap mempertahankan wajah kosongnya. Bunga, papa makan bunga? Raja Wugo menghela napas. Zhenxing, ayah tahu kau melihat angin musim gugur menyapu dataran Wunan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kuning yang jatuh berputar, seperti serpihan kenangan. Di kejauhan, istana Wunan berdiri megah, bangunannya tinggi dan kokoh, seolah menantang badai apapun yang mendekat. Namun di balik kemegahan itu, bayang-bayang kelam merayap perlahan, seperti ular berbisa mencari mangsa. Pada suatu pagi yang tampaknya biasa, seorang pemuda dengan rambut panjang tergerai berdiri sendirian di taman belakang istana. Ia mengenakan jubah abu-abu kusam dan tatapannya kosong, seperti orang tak berakal. Ia tampak sibuk memunguti bunga yang berguguran, lalu menancapkannya satu persatu ke tanah, seperti anak kecil yang bermain. Itulah Yan Zhenxing, putra ketiga Raja Wunan, seseorang yang dianggap tak lebih dari orang gila. Sudah 18 tahun lamanya ia hidup seperti itu, berjalan sambil tertawa sendiri, memakan bunga, menggigiti kayu, atau mengobrol dengan bayangannya sendiri. Para pelayan menghindar darinya, para bangsawan mencibir, dan para pejabat menganggapnya aib keluarga, kerajaan, bahkan kedua kakaknya Yan Zheren yang ambisius dan Yan Zeming yang licik menganggapnya tidak layak disebut saudara. Namun, tak seorang pun tahu bahwa di balik semua tingkah bodohnya, Yan Zhenxing memiliki pandangan yang lebih tajam dari pedang manapun di daratan timur. Sebab kebodohannya adalah kedok. Kedok yang ia pakai sejak usianya baru 3 tahun ketika ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri upaya pembunuhan terhadap keluarganya. Ia masih ingat jelas malam itu. Suara pedang saling beradu, jeritan, pelayan, langkah kaki yang berlari kacau, dan ayahnya Raja Wunan yang mencoba melindungi keluarganya dengan tubuh berdarah. Para pembunuh malam itu tak lain adalah orang-orang dari istana pusat yang menganggap keluarga Yan terlalu kuat dan berbahaya bagi kekaisaran. Saat itu, seorang kasim istana yang berkhianat, Mu Tiankang, nyaris menebas leher kecilnya. Sebelum pedang itu tiba, seorang pria berjubah hitam misterius menyelamatkannya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Kalau kau ingin keluargamu hidup, sembunyikan cahayamu, matikan kecerdasanmu, jadilah tidak berarti. Dan begitulah ia melakukannya selama 18 tahun. Namun, ia tidak hanya bersembunyi dalam diam. Dalam bayang-bayang, ia justru tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Siapun, ia adalah pemimpin rahasia luang, organisasi mata-mata terbesar dan paling ditakuti di seluruh
kekaisaran. Tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya. Mereka hanya menyebutnya Tuan Bayangan, sosok yang mengendalikan informasi, jaringan intel, pembunuh bayaran, dan rahasia negara yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang mengatur semua itu. Ia yang memerintahkan anggota Luang memasuki istana pusat. Ia yang mengamati gerak-gerik kaisar. Ia yang menyimpan dendam terhadap Mu Tiankang. Ia pula yang tahu bahwa kekaisaran ingin melenyapkan keluarga Yan selamanya. Dan pagi itu, saat ia memungut bunga yang jatuh, pikirannya bekerja lebih cepat daripada angin yang menyapu istana. Hari ini, waktunya mulai. Bisikannya sangat pelan, seakan hanya angin yang mendengarnya. Menjelang siang, dua penjaga datang memanggilnya. Pangeran ketiga, Pangeran ketiga, seru seorang penjaga sambil menggabas-gabaskan tangannya seperti memanggil ayam. Yan Zhenxing pura-pura kaget lalu melompat ke arah mereka sambil terkekeh. Bunga merah, bunga merah, ambilkan bunga merah. Para penjaga menghela napas. Mereka sudah terbiasa. Ayo pangeran, Anda dipanggil masuk ke aula depan oleh Raja Wugong. Yan Zhenxing menggigit lengan bajunya sendiri dan menatap mereka seolah tak mengerti. Mereka menarik napas panjang, memapahnya, dan membawanya masuk. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik mata kosong itu, Yan Zhenxing sedang menghitung langkah mereka satu persatu. Mengamati posisi penjaga di setiap sudut, dan mencatat bahwa jumlah penjaga istana hari ini lebih dari biasanya. Sesuatu sedang terjadi di aula depan. Raja Yanugong duduk dengan wajah serius. Di sampingnya berdiri dua putranya yang lain, Yan Jiren, dengan sikap dingin dan penuh wibawa, serta Yan Jeming yang lain. Tersenyum palsu seperti ular menunggu mencuri kesempatan Mu Tiankang Sang. Kanskan selir pengkhianat, berdiri tak jauh dari mereka dengan ekspresi tenang, namun penuh kesombongan. Yan Zhenxing masuk sambil berlari dan berteriak. Kayu terbang para bangsawan tertawa. Haha, lihat itaran ketiga, benar-benar gila, memalukan sekali. Kalau bukan karena statusnya, dia pasti sudah dibuang. Namun, Raja Wugong tidak tertawa. Ia hanya menatap putra bungsunya itu dengan mata yang entah penuh kesedihan atau rasa bersalah. Zhenxing panggil sang raja lembut. Pangeran ketiga itu mendekat sambil merangkak seperti kucing, lalu memegang ujung jubah ayahnya sambil tertawa bodoh. Papa, jubah papa bau daun. Raja Wugong menahan napas, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang bisa dimengerti siapapun, senyuman seorang ayah yang terluka. Tetapi Yan Zhenxing merasakan sesuatu. Sang raja tampak lebih pucat dari biasanya. Wajahnya tegang dan nadi di lehernya berdenyut cepat. Ia sedang takut. Baiklah, Raja Wugong menarik napas lalu berdiri. Kita mulai rapat. Yan Zhenxing berpura-pura sibuk memainkan rambutnya sendiri. Mu Tiankang maju beberapa langkah dan membentangkan gulungan laporan yang mulia, katanya. Dengan suara tenang, kami menerima kabar dari istana pusat. Kaisar Huayan sedang menyusun perintah baru untuk meninjau keluarga kerajaan Unan. Ruangan langsung terasa dingin. Perintah peninjauan? Yan Jeming bertanya dengan nada khawatir. Bukankah itu biasanya digunakan untuk menghukum keluarga bangsawan yang dianggap mengancam kekuasaan? Mu Tiankang tersenyum samar. Tentu saja tidak demikian. Kaisar hanya ingin memastikan bahwa semua wilayah tunduk pada kekuasaan pusat. Itu kedok, gumam Raja Wugong. Suaranya dalam. Istana pusat ingin memotong pengaruh keluarga kita. Mu Tiankang berpura-pura terkir. Yang mulia terlalu curiga. Tawa lirih itu menusuk telinga Yan Zhenxing karena ia tahu betul
Mu Tiankang adalah dalang di balik tragedi keluarganya 18 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia tidak curiga? Raja Wugong menutup ropet-ropet dan menyuruh semua orang keluar. Tetapi saat semua orang pergi, Raja Wugong memanggil Zhenxing kembali dengan suara rendah. "Zhenxing!" Yan Zhenxing datang sambil berguling di lantai lalu menabrak kaki ayahnya. Ada ulat, Raja Wugong berlutut memegang wajah putra bungsunya itu dengan kedua tangan. Namun, suaranya berubah sangat serius. "Ayah tahu kau bukan orang bodoh." Dek, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Yan Zhenxing hampir kehilangan kendali, tapi ia tetap mempertahankan wajah kosongnya. "Bunga, papa makan bunga?" Raja Wugo menghela napas. "Zhenxing, ayah tahu kau melihat." Angin musim gugur menyapu dataran Wunan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kuning yang jatuh berputar, seperti serpihan kenangan. Di kejauhan, istana Wunan berdiri megah, bangunannya tinggi dan kokoh, seolah menantang badai apapun yang mendekat. Namun di balik kemegahan itu, bayang-bayang kelam merayap perlahan, seperti ular berbisa mencari mangsa. Pada suatu pagi yang tampaknya biasa, seorang pemuda dengan rambut panjang tergerai berdiri sendirian di taman belakang istana. Ia mengenakan jubah abu-abu kusam dan tatapannya kosong, seperti orang tak berakal. Ia tampak sibuk memunguti bunga yang berguguran, lalu menancapkannya satu persatu ke tanah, seperti anak kecil yang bermain. Itulah Yan Zhenx, putra ketiga Raja Wunan, seseorang yang dianggap tak lebih dari orang gila. Sudah 18 tahun lamanya ia hidup seperti itu, berjalan sambil tertawa sendiri, memakan bunga, menggigiti kayu, atau mengobrol dengan bayangannya sendiri. Para pelayan menghindar darinya, para bangsawan mencibir, dan para pejabat menganggapnya aib keluarga, kerajaan. Bahkan kedua kakaknya Yan Zheren yang ambisius dan Yan Zheming yang licik menganggapnya tidak layak disebut saudara. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik semua tingkah bodohnya, Yan Zhenxing memiliki pandangan yang lebih tajam dari pedang manapun di daratan timur. Sebab kebodohannya adalah kedok. Kedok yang ia pakai sejak usianya baru 3 tahun ketika ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri upaya pembunuhan terhadap keluarganya. Ia masih ingat jelas malam itu. Suara pedang saling beradu, jeritan, pelayan, langkah kaki yang berlari kacau, dan ayahnya Raja Wunan yang mencoba melindungi keluarganya dengan tubuh berdarah. Para pembunuh malam itu tak lain adalah orang-orang dari istana pusat yang menganggap keluarga Yan terlalu kuat dan berbahaya bagi kekaisaran. Saat itu, seorang kasim istana yang berkhianat, Mu Tiankang, nyaris menebas leher kecilnya. Sebelum pedang itu tiba, seorang pria berjubah hitam misterius menyelamatkannya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. "Kalau kau ingin keluargamu hidup, sembunyikan cahayamu, matikan kecerdasanmu, jadilah tidak berarti." Dan begitulah ia melakukannya selama 18 tahun. Namun, ia tidak hanya bersembunyi dalam diam. Dalam bayang-bayang, ia justru tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Siapun, ia adalah pemimpin rahasia luang, organisasi mata-mata terbesar dan paling ditakuti di seluruh kekaisaran. Tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya. Mereka hanya menyebutnya Tuan Bayangan, sosok yang mengendalikan informasi, jaringan intel, pembunuh bayaran, dan rahasia negara yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang mengatur semua itu. Ia yang memerintahkan anggota luang memasuki istana pusat. Ia yang mengamati gerak-gerik kaisar. Ia yang menyimpan dendam terhadap Mu Tiankang. Ia pula yang tahu bahwa kekaisaran ingin melenyapkan keluarga Yan selamanya. Dan pagi itu, saat ia memungut bunga yang jatuh,
Pikirannya bekerja lebih cepat daripada angin yang menyapu istana. Hari ini, waktunya mulai. Bisikannya sangat pelan, seakan hanya angin yang mendengarnya. Menjelang siang, dua penjaga datang memanggilnya. Pangeran ketiga, Pangeran ketiga, seru seorang penjaga sambil menggabas-gabaskan tangannya seperti memanggil ayam. Yan Zhenxing pura-pura kaget lalu melompat ke arah mereka sambil terkekeh. Bunga merah, bunga merah, ambilkan bunga merah. Para penjaga menghela napas. Mereka sudah terbiasa. Ayo pangeran, Anda dipanggil masuk ke aula depan oleh Raja Wugong. Yan Zhenxing menggigit lengan bajunya sendiri dan menatap mereka seolah tak mengerti. Mereka menarik napas panjang, memapahnya, dan membawanya masuk. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik mata kosong itu, Yan Zhenxing sedang menghitung langkah mereka satu persatu. Mengamati posisi penjaga di setiap sudut, dan mencatat bahwa jumlah penjaga istana hari ini lebih dari biasanya. Sesuatu sedang terjadi di aula depan. Raja Yanugong duduk dengan wajah serius. Di sampingnya berdiri dua putranya yang lain, Yan Jiren, dengan sikap dingin dan penuh wibawa, serta Yan Jeming yang lain. Tersenyum palsu seperti ular menunggu mencuri kesempatan Mutian Kangsang. Kanskan selir pengkhianat, berdiri tak jauh dari mereka dengan ekspresi tenang, namun penuh kesombongan. Yan Zhenxing masuk sambil berlari dan berteriak. Kayu terbang para bangsawan tertawa. Haha, lihat iteran ketiga, benar-benar gila, memalukan sekali. Kalau bukan karena statusnya, dia pasti sudah dibuang. Namun, Raja Wugong tidak tertawa. Ia hanya menatap putra bungsunya itu dengan mata yang entah penuh kesedihan atau rasa bersalah. Zhenxing panggil sang raja lembut. Pangeran ketiga itu mendekat sambil merangkak seperti kucing, lalu memegang ujung jubah ayahnya sambil tertawa bodoh papa. Jubah papa bau daun. Raja Wugong menahan napas, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang bisa dimengerti siapapun, senyuman seorang ayah yang terluka. Tetapi Yan Zhenxing merasakan sesuatu. Sang raja tampak lebih pucat dari biasanya. Wajahnya tegang dan nadi di lehernya berdenyut cepat. Ia sedang takut. Baiklah, Raja Wugong menarik napas lalu berdiri. Kita mulai rapat. Yan Zhenxing berpura-pura sibuk memainkan rambutnya sendiri. Mutian Kang maju beberapa langkah dan membentangkan gulungan laporan yang mulia, katanya. Dengan suara tenang, kami menerima kabar dari Istana Pusat. Kaisar Huayan sedang menyusun perintah baru untuk meninjau keluarga kerajaan Unan. Ruangan langsung terasa dingin. Perintah peninjauan? Yan Jeming bertanya dengan nada khawatir. Bukankah itu biasanya digunakan untuk menghukum keluarga bangsawan yang dianggap mengancam kekuasaan? Mutian Kang tersenyum samar. Tentu saja tidak demikian. Kaisar hanya ingin memastikan bahwa semua wilayah tunduk pada kekuasaan pusat. Itu kedok, gumam Raja Wugong. Suaranya dalam. Istana Pusat ingin memotong pengaruh keluarga kita. Mutian Kang berpura-pura terkir. Yang mulia terlalu curiga. Tawa lirih itu menusuk telinga Yan Zhenxing karena ia tahu betul Mutian Kang adalah dalang di balik tragedi keluarganya 18 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia tidak curiga? Raja Wugong menutup ropet-ropet dan menyuruh semua orang keluar. Tetapi saat semua orang pergi, Raja Wugong memanggil Zhenxing kembali dengan suara rendah. Zhenxing, Yan Zhenxing datang sambil berguling di lantai lalu menabrak kaki ayahnya. Ada ulat. Raja Wugong berlutut memegang wajah putra bungsunya itu dengan kedua tangan.
Namun, suaranya berubah sangat serius. Ayah tahu kau bukan orang bodoh. Dek, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Yan Zhenxing hampir kehilangan kendali, tapi ia tetap mempertahankan wajah kosongnya. Bunga, papa makan bunga? Raja Wugo menghela napas. Zhenxing, ayah tahu kau melihat angin musim gugur menyapu dataran Wunan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kuning yang jatuh berputar, seperti serpihan kenangan. Di kejauhan, istana Wunan berdiri megah, bangunannya tinggi dan kokoh, seolah menantang badai apapun yang mendekat. Namun di balik kemegahan itu, bayang-bayang kelam merayap perlahan, seperti ular berbisa mencari mangsa. Pada suatu pagi yang tampaknya biasa, seorang pemuda dengan rambut panjang tergerai berdiri sendirian di taman belakang istana. Ia mengenakan jubah abu-abu kusam dan tatapannya kosong, seperti orang tak berakal. Ia tampak sibuk memunguti bunga yang berguguran, lalu menancapkannya satu persatu ke tanah, seperti anak kecil yang bermain. Itulah Yan Zhenx, putra ketiga Raja Wunan, seseorang yang dianggap tak lebih dari orang gila. Sudah 18 tahun lamanya ia hidup seperti itu, berjalan sambil tertawa sendiri, memakan bunga, menggigiti kayu, atau mengobrol dengan bayangannya sendiri. Para pelayan menghindar darinya, para bangsawan mencibir, dan para pejabat menganggapnya aib keluarga, kerajaan. Bahkan kedua kakaknya Yan Zheren yang ambisius dan Yan Zheming yang licik menganggapnya tidak layak disebut saudara. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik semua tingkah bodohnya, Yan Zhenxing memiliki pandangan yang lebih tajam dari pedang manapun di daratan timur. Sebab kebodohannya adalah kedok. Kedok yang ia pakai sejak usianya baru 3 tahun ketika ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri upaya pembunuhan terhadap keluarganya. Ia masih ingat jelas malam itu. Suara pedang saling beradu, jeritan, pelayan, langkah kaki yang berlari kacau, dan ayahnya Raja Wunan yang mencoba melindungi keluarganya dengan tubuh berdarah. Para pembunuh malam itu tak lain adalah orang-orang dari istana pusat yang menganggap keluarga Yan terlalu kuat dan berbahaya bagi kekaisaran. Saat itu, seorang kasim istana yang berkhianat, Mu Tiankang, nyaris menebas leher kecilnya. Sebelum pedang itu tiba, seorang pria berjubah hitam misterius menyelamatkannya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Kalau kau ingin keluargamu hidup, sembunyikan cahayamu, matikan kecerdasanmu, jadilah tidak berarti. Dan begitulah ia melakukannya selama 18 tahun. Namun, ia tidak hanya bersembunyi dalam diam. Dalam bayang-bayang, ia justru tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Siapun, ia adalah pemimpin rahasia luang, organisasi mata-mata terbesar dan paling ditakuti di seluruh kekaisaran. Tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya. Mereka hanya menyebutnya Tuan Bayangan, sosok yang mengendalikan informasi, jaringan intel, pembunuh bayaran, dan rahasia negara yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang mengatur semua itu. Ia yang memerintahkan anggota luang memasuki istana pusat. Ia yang mengamati gerak-gerik kaisar. Ia yang menyimpan dendam terhadap Mu Tiankang. Ia pula yang tahu bahwa kekaisaran ingin melenyapkan keluarga Yan selamanya. Dan pagi itu, saat ia memungut bunga yang jatuh, pikirannya bekerja lebih cepat daripada angin yang menyapu istana. Hari ini, waktunya mulai. Bisikannya sangat pelan, seakan hanya angin yang mendengarnya. Menjelang siang, dua penjaga datang memanggilnya. Pangeran ketiga, seru seorang penjaga sambil menggabas-gabaskan tangannya seperti memanggil ayam. Yan Zhenxing pura-pura kaget lalu melompat ke arah mereka sambil terkekeh. Bunga merah, ambilkan bunga merah. Para penjaga menghela napas.
mereka sudah terbiasa. Ayo pangeran, Anda dipanggil masuk ke aula depan oleh Raja Wugong. Yan Zhenxing menggigit lengan bajunya sendiri dan menatap mereka seolah tak mengerti. Mereka menarik napas panjang, memapahnya, dan membawanya masuk. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik mata kosong itu, Yan Zhenxing sedang menghitung langkah mereka satu persatu. Mengamati posisi penjaga di setiap sudut, dan mencatat bahwa jumlah penjaga istana hari ini lebih dari biasanya. Sesuatu sedang terjadi di aula depan. Raja Yanugong duduk dengan wajah serius. Di sampingnya berdiri dua putranya yang lain, Yan Jiren, dengan sikap dingin dan penuh wibawa, serta Yan Jeming yang lain. Tersenyum palsu seperti ular menunggu mencuri kesempatan Mutian Kangsang. Kanskan selir pengkhianat, berdiri tak jauh dari mereka dengan ekspresi tenang, namun penuh kesombongan. Yan Zhenxing masuk sambil berlari dan berteriak. Kayu terbang para bangsawan tertawa. Haha, lihat iteran ketiga, benar-benar gila, memalukan sekali. Kalau bukan karena statusnya, dia pasti sudah dibuang. Namun, Raja Wugong tidak tertawa. Ia hanya menatap putra bungsunya itu dengan mata yang entah penuh kesedihan atau rasa bersalah. Zhenxing panggil sang raja lembut. Pangeran ketiga itu mendekat sambil merangkak seperti kucing, lalu memegang ujung jubah ayahnya sambil tertawa bodoh. Papa, jubah papa bau daun. Raja Wugong menahan napas, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang bisa dimengerti siapapun, senyuman seorang ayah yang terluka. Tetapi Yan Zhenxing merasakan sesuatu. Sang raja tampak lebih pucat dari biasanya. Wajahnya tegang dan nadi di lehernya berdenyut cepat. Ia sedang takut. Baiklah, Raja Wugong menarik napas lalu berdiri. Kita mulai rapat. Yan Zhenxing berpura-pura sibuk memainkan rambutnya sendiri. Mutian Kang maju beberapa langkah dan membentangkan gulungan laporan yang mulia, katanya. Dengan suara tenang, kami menerima kabar dari Istana Pusat. Kaisar Huayan sedang menyusun perintah baru untuk meninjau keluarga kerajaan Unan. Ruangan langsung terasa dingin. Perintah peninjauan? Yan Jeming bertanya dengan nada khawatir. Bukankah itu biasanya digunakan untuk menghukum keluarga bangsawan yang dianggap mengancam kekuasaan? Mutian Kang tersenyum samar. Tentu saja tidak demikian. Kaisar hanya ingin memastikan bahwa semua wilayah tunduk pada kekuasaan pusat. Itu kedok, gumam Raja Wugong. Suaranya dalam. Istana Pusat ingin memotong pengaruh keluarga kita. Mutian Kang berpura-pura terkir. Yang mulia terlalu curiga. Tawa lirih itu menusuk telinga Yan Zhenxing karena ia tahu betul Mutian Kang adalah dalang di balik tragedi keluarganya 18 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia tidak curiga? Raja Wugong menutup ropet-ropet dan menyuruh semua orang keluar. Tetapi saat semua orang pergi, Raja Wugong memanggil Zhenxing kembali dengan suara rendah. Zhenxing, Yan Zhenxing datang sambil berguling di lantai lalu menabrak kaki ayahnya. Ada ulat. Raja Wugong berlutut memegang wajah putra bungsunya itu dengan kedua tangan. Namun, suaranya berubah sangat serius. Ayah tahu kau bukan orang bodoh. Dek, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Yan Zhenxing hampir kehilangan kendali. Tapi ia tetap mempertahankan wajah kosongnya. Bunga, papa makan bunga? Raja Wugo menghela napas. Zhenxing, ayah tahu kau melihat angin musim gugur menyapu dataran Wunan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kuning yang jatuh berputar, seperti serpihan kenangan. Di kejauhan, Istana Wunan berdiri megah, bangunannya tinggi dan kokoh, seolah menantang badai apapun yang mendekat. Namun di balik kemegahan itu, bayang-bayang kelam merayap perlahan.
seperti ular berbisa mencari mangsa. Pada suatu pagi yang tampaknya biasa, seorang pemuda dengan rambut panjang tergerai berdiri sendirian di taman belakang istana. Ia mengenakan jubah abu-abu kusam dan tatapannya kosong, seperti orang tak berakal. Ia tampak sibuk memunguti bunga yang berguguran, lalu menancapkannya satu persatu ke tanah, seperti anak kecil yang bermain. Itulah Yan Zhens, putra ketiga Raja Wunan, seseorang yang dianggap tak lebih dari orang gila. Sudah 18 tahun lamanya ia hidup seperti itu, berjalan sambil tertawa sendiri, memakan bunga, menggigiti kayu, atau mengobrol dengan bayangannya sendiri. Para pelayan menghindar darinya, para bangsawan mencibir, dan para pejabat menganggapnya aib keluarga, kerajaan, bahkan kedua kakaknya Yan Zheren yang ambisius dan Yan Zheming yang licik menganggapnya tidak layak disebut saudara. Namun, tak seorang pun tahu bahwa di balik semua tingkah bodohnya, Yan Zhenseng memiliki pandangan yang lebih tajam dari pedang manapun di daratan timur. Sebab kebodohannya adalah kedok. Kedok yang ia pakai sejak usianya baru 3 tahun ketika ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri upaya pembunuhan terhadap keluarganya. Ia masih ingat jelas malam itu. Suara pedang saling beradu, jeritan, pelayan, langkah kaki yang berlari kacau, dan ayahnya Raja Wunan yang mencoba melindungi keluarganya dengan tubuh berdarah. Para pembunuh malam itu tak lain adalah orang-orang dari istana pusat yang menganggap keluarga Yan terlalu kuat dan berbahaya bagi kekaisaran. Saat itu, seorang kasim istana yang berkhianat, Mu Tiankang, nyaris menebas leher kecilnya. Sebelum pedang itu tiba, seorang pria berjubah hitam misterius menyelamatkannya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Kalau kau ingin keluargamu hidup, sembunyikan cahayamu, matikan kecerdasanmu, jadilah tidak berarti. Dan begitulah ia melakukannya selama 18 tahun. Namun, ia tidak hanya bersembunyi dalam diam. Dalam bayang-bayang, ia justru tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Siapun, ia adalah pemimpin rahasia luang, organisasi mata-mata terbesar dan paling ditakuti di seluruh kekaisaran. Tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya. Mereka hanya menyebutnya Tuan Bayangan, sosok yang mengendalikan informasi, jaringan intel, pembunuh bayaran, dan rahasia negara yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang mengatur semua itu. Ia yang memerintahkan anggota luang memasuki istana pusat. Ia yang mengamati gerak-gerik kaisar. Ia yang menyimpan dendam terhadap Mu Tiankang. Ia pula yang tahu bahwa kekaisaran ingin melenyapkan keluarga Yan selamanya. Dan pagi itu, saat ia memungut bunga yang jatuh, pikirannya bekerja lebih cepat daripada angin yang menyapu istana. Hari ini, waktunya mulai. Bisikannya sangat pelan, seakan hanya angin yang mendengarnya. Menjelang siang, 2 penjaga datang memanggilnya. Pangeran ketiga, seru seorang penjaga sambil menggabas-gabaskan tangannya seperti memanggil ayam. Yan Zhenseng pura-pura kaget lalu melompat ke arah mereka sambil terkekeh. Bunga merah, ambilkan bunga merah. Para penjaga menghela napas. Mereka sudah terbiasa. Ayo pangeran, Anda dipanggil masuk ke aula depan oleh Raja Wugong. Yan Zhenseng menggigit lengan bajunya sendiri dan menatap mereka seolah tak mengerti. Mereka menarik napas panjang, memapahnya, dan membawanya masuk. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik mata kosong itu, Yan Zhenseng sedang menghitung langkah mereka satu persatu. Mengamati posisi penjaga di setiap sudut, dan mencatat bahwa jumlah penjaga istana hari ini lebih dari biasanya. Sesuatu sedang terjadi di aula depan. Raja Yanugong duduk dengan wajah serius. Di sampingnya berdiri 2 putranya yang lain, Yan Zheren
modern dengan sikap dingin dan penuh wibawa, serta Yan Jeming yang lain. Tersenyum palsu seperti ular menunggu mencuri kesempatan Mutian Kang Sang. Kan selir pengkhianat, berdiri tak jauh dari mereka dengan ekspresi tenang, namun penuh kesombongan. Yan Junsening masuk sambil berlari dan berteriak. Kayu terbang, para bangsawan tertawa. Haha, lihat itaran ketiga, benar-benar gila, memalukan sekali. Kalau bukan karena statusnya, dia pasti sudah dibuang. Namun, Raja Wugong tidak tertawa. Ia hanya menatap putra bungsunya itu dengan mata yang entah penuh kesedihan atau rasa bersalah. Chen Xing panggil sang raja lembut. Pangeran ketiga itu mendekat sambil merangkak seperti kucing, lalu memegang ujung jubah ayahnya sambil tertawa bodoh. Papa, jubah papa bau daun. Raja Wugong menahan napas, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang bisa dimengerti siapapun, senyuman seorang ayah yang terluka. Tetapi Yan Zhenxing merasakan sesuatu. Sang raja tampak lebih pucat dari biasanya. Wajahnya tegang dan nadi di lehernya berdenyut cepat. Ia sedang takut. Baiklah. Raja Wugong menarik napas lalu berdiri. Kita mulai rapat. Yan Zhenxing berpura-pura sibuk memainkan rambutnya sendiri. Mutian Kang maju beberapa langkah dan membentangkan gulungan laporan. Yang mulia, katanya, dengan suara tenang, kami menerima kabar dari Istana Pusat. Kaisar Huayan sedang menyusun perintah baru untuk meninjau keluarga kerajaan Unan. Ruangan langsung terasa dingin. Perintah peninjauan? Yan Jeming bertanya dengan nada khawatir. Bukankah itu biasanya digunakan untuk menghukum keluarga bangsawan yang dianggap mengancam kekuasaan? Mutian Kang tersenyum samar. Tentu saja tidak demikian. Kaisar hanya ingin memastikan bahwa semua wilayah tunduk pada kekuasaan pusat. Itu kedok, gumam Raja Wugong. Suaranya dalam. Istana Pusat ingin memotong pengaruh keluarga kita. Mutian Kang berpura-pura terkir. Yang mulia terlalu curiga. Tawa lirih itu menusuk telinga Yan Zhenxing karena ia tahu betul Mutian Kang adalah dalang di balik tragedi keluarganya 18 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia tidak curiga? Raja Wugong menutup ropet-ropet dan menyuruh semua orang keluar. Tetapi saat semua orang pergi, Raja Wugong memanggil Zhenxing kembali dengan suara rendah. Zhenxing, Yan Zhenxing datang sambil berguling di lantai lalu menabrak kaki ayahnya. Ada ulat. Raja Wugong berlutut memegang wajah putra bungsunya itu dengan kedua tangan. Namun, suaranya berubah sangat serius. Ayah tahu kau bukan orang bodoh. Dek, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Yan Zhenxing hampir kehilangan kendali. Tapi ia tetap mempertahankan wajah kosongnya. Bunga, papa makan bunga? Raja Wugong menghela napas. Zhenxing, ayah tahu kau melihat angin musim gugur menyapu dataran Wunan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kuning yang jatuh berputar, seperti serpihan kenangan. Di kejauhan, Istana Wunan berdiri megah, bangunannya tinggi dan kokoh, seolah menantang badai apapun yang mendekat. Namun di balik kemegahan itu, bayang-bayang kelam merayap perlahan, seperti ular berbisa mencari mangsa. Pada suatu pagi yang tampaknya biasa, seorang pemuda dengan rambut panjang tergerai berdiri sendirian di taman belakang istana. Ia mengenakan jubah abu-abu kusam dan tatapannya kosong, seperti orang tak berakal. Ia tampak sibuk memunguti bunga yang berguguran, lalu menancapkannya satu persatu ke tanah, seperti anak kecil yang bermain. Itulah Yan Zhenxing, putra ketiga Raja Wunan, seseorang yang dianggap tak lebih dari orang gila. Sudah 18 tahun lamanya ia hidup seperti itu, berjalan sambil tertawa sendiri, memakan bunga,
menggigiti kayu, atau mengobrol dengan bayangannya sendiri. Para pelayan menghindar darinya, para bangsawan mencibir, dan para pejabat menganggapnya aib keluarga, kerajaan, bahkan kedua kakaknya Yan Jeren yang ambisius dan Yan Jeming yang licik menganggapnya tidak layak disebut saudara. Namun, tak seorang pun tahu bahwa di balik semua tingkah bodohnya, Yen Jianzhensing memiliki pandangan yang lebih tajam dari pedang manapun di daratan timur. Sebab kebodohannya adalah kedok. Kedok yang ia pakai sejak usianya baru 3 tahun ketika ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri upaya pembunuhan terhadap keluarganya. Ia masih ingat jelas malam itu. Suara pedang saling beradu, jeritan, pelayan, langkah kaki yang berlari kacau, dan ayahnya Raja Wunaniang mencoba melindungi keluarganya dengan tubuh berdarah. Para pembunuh malam itu tak lain adalah orang-orang dari istana pusat yang menganggap keluarga Yen terlalu kuat dan berbahaya bagi kekaisaran. Saat itu, seorang kasim istana yang berkhianat, Mutian Kang, nyaris menebas leher kecilnya. Sebelum pedang itu tiba, seorang pria berjubah hitam misterius menyelamatkannya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Kalau kau ingin keluargamu hidup, sembunyikan cahayamu, matikan kecerdasanmu, jadilah tidak berarti. Dan begitulah ia melakukannya selama 18 tahun. Namun, ia tidak hanya bersembunyi dalam diam. Dalam bayang-bayang, ia justru tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Siapun, ia adalah pemimpin rahasia luang, organisasi mata-mata terbesar dan paling ditakuti di seluruh kekaisaran. Tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya. Mereka hanya menyebutnya Tuan Bayangan, sosok yang mengendalikan informasi, jaringan intel, pembunuh bayaran, dan rahasia negara yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang mengatur semua itu. Ia yang memerintahkan anggota luang memasuki istana pusat. Ia yang mengamati gerak-gerik kaisar. Ia yang menyimpan dendam terhadap Mutian Kang. Ia pula yang tahu bahwa kekaisaran ingin melenyapkan keluarga Yan selamanya. Dan pagi itu, saat ia memungut bunga yang jatuh, pikirannya bekerja lebih cepat daripada angin yang menyapu istana. Hari ini, waktunya mulai. Bisikannya sangat pelan, seakan hanya angin yang mendengarnya. Menjelang siang, dua penjaga datang memanggilnya. Pangeran ketiga, seru seorang penjaga sambil menggabas-gabaskan tangannya seperti memanggil ayam. Yan Jianzhensing pura-pura kaget lalu melompat ke arah mereka sambil terkekeh. Bunga merah, ambilkan bunga merah. Para penjaga menghela napas. Mereka sudah terbiasa. Ayo pangeran, Anda dipanggil masuk ke aula depan oleh Raja Wugong. Yen Jianzhensing menggigit lengan bajunya sendiri dan menatap mereka seolah tak mengerti. Mereka menarik napas panjang, memapahnya, dan membawanya masuk. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik mata kosong itu, Yan Jianzhensing sedang menghitung langkah mereka satu persatu. Mengamati posisi penjaga di setiap sudut, dan mencatat bahwa jumlah penjaga istana hari ini lebih dari biasanya. Sesuatu sedang terjadi di aula depan. Raja Yanugong duduk dengan wajah serius. Di sampingnya berdiri dua putranya yang lain, Yan Jeren, dengan sikap dingin dan penuh wibawa, serta Yan Jeming yang lain. Tersenyum palsu seperti ular menunggu mencuri kesempatan Mutian Kang Sang. Kanskan selir pengkhianat, berdiri tak jauh dari mereka dengan ekspresi tenang, namun penuh kesombongan. Yan Jianzhensing masuk sambil berlari dan berteriak. Kayu terbang para bangsawan tertawa. Haha, lihat iteran ketiga, benar-benar gila, memalukan sekali. Kalau bukan karena statusnya, dia pasti sudah dibuang. Namun, Raja Wugong tidak tertawa.
Ia hanya menatap putra bungsunya itu dengan mata yang entah penuh kesedihan atau rasa bersalah. Chensing panggil sang raja lembut. Pangeran ketiga itu mendekat sambil merangkak seperti kucing, lalu memegang ujung jubah ayahnya sambil tertawa bodoh papa. Jubah papa bau daun. Raja Wugong menahan napas, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang bisa dimengerti siapapun, senyuman seorang ayah yang terluka. Tetapi Yan Zhenxing merasakan sesuatu. Sang raja tampak lebih pucat dari biasanya. Wajahnya tegang dan nadi di lehernya berdenyut cepat. Ia sedang takut. Baiklah, Raja Wugong menarik napas lalu berdiri. Kita mulai rapat. Yan Zhenxing berpura-pura sibuk memainkan rambutnya sendiri. Mutian Kang maju beberapa langkah dan membentangkan gulungan laporan yang mulia, katanya. Dengan suara tenang, kami menerima kabar dari Istana Pusat. Kaisar Huayan sedang menyusun perintah baru untuk meninjau keluarga kerajaan Unan. Ruangan langsung terasa dingin. Perintah peninjauan? Yan Zheming bertanya dengan nada khawatir. Bukankah itu biasanya digunakan untuk menghukum keluarga bangsawan yang dianggap mengancam kekuasaan? Mutian Kang tersenyum samar. Tentu saja tidak demikian. Kaisar hanya ingin memastikan bahwa semua wilayah tunduk pada kekuasaan pusat. Itu kedok, gumam Raja Wugong. Suaranya dalam. Istana Pusat ingin memotong pengaruh keluarga kita. Mutian Kang berpura-pura terkira. Yang mulia terlalu curiga. Tawa lirih itu menusuk telinga Yan Zhenxing karena ia tahu betul Mutian Kang adalah dalang di balik tragedi keluarganya 18 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia tidak curiga? Raja Wugong menutup ropet-ropet dan menyuruh semua orang keluar. Tetapi saat semua orang pergi, Raja Wugong memanggil Zhenxing kembali dengan suara rendah. Zhenxing, Yan Zhenxing datang sambil berguling di lantai lalu menabrak kaki ayahnya. Ada ulat. Raja Wugong berlutut memegang wajah putra bungsunya itu dengan kedua tangan. Namun, suaranya berubah sangat serius. Ayah tahu kau bukan orang bodoh. Dek, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Yan Zhenxing hampir kehilangan kendali. Tapi ia tetap mempertahankan wajah kosongnya. Bunga, papa makan bunga? Raja Wugo menghela napas. Zhenxing, ayah tahu kau melihat